Kenapa salah paham soal desain itu berbahaya? Pernah nggak kamu sadar sama hal ini? Ada logo yang kelihatan keren banget, tapi setelah rebranding, nggak ada perubahan yang berarti. Ada kemasan yang terlihat mahal dan elegan, tapi orang tetap ragu buat beli. Ada brand yang visualnya rapi, estetik, enak dilihat, tapi tetap nggak bertahan lama. Padahal kalau kita lihat sekilas, semuanya sudah bagus, desainnya nggak jelek, bahkan bisa dibilang sangat menarik. Lalu, kenapa tetap nggak bekerja? Bisa jadi masalahnya bukan di hasil desainnya, tapi cara kita memahami desain yang keliru. Hari ini, tanpa kita sadari, banyak desain yang sering cuma dianggap sebagai hiasan, sekedar biar terlihat keren, sekedar biar tampak profesional, dan hanya mempercantik tampilannya aja. Walaupun hal ini tidak sepenuhnya salah ya, tapi kesalahan cara pandang ini punya dampak yang besar, dan seringkali jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Hari ini, hampir semua diskusi tentang desain selalu berhenti pada satu titik. Bagus atau tidak, lebih modern atau tidak, lebih eye-catching atau kurang menarik. Jujur, kita menilai desain seperti kita menilai pakaian. Dan itu sebenarnya sah-sah aja, karena yang pertama kali kita lihat memang tampilannya. Tapi ada satu hal penting yang mungkin saja sering kamu lewatkan. Desain bukan hanya tampilan, tapi sistem komunikasi. Masalahnya, ketika kita berhenti di estetika, kita mungkin melewatkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Masalah apa yang sedang kita selesaikan? Apakah desain ini membuat orang mengerti, membangun kepercayaan, atau cuma terlihat bagus? Kalau desain hanya soal estetika, apa yang terjadi ketika semua orang terlihat estetik? Apa yang membedakan? Atau jangan-jangan tidak ada lagi yang benar-benar berbeda? Masalah kedua muncul tanpa kita sadari. Sekarang hampir semua brand ingin terlihat modern, minimalis, bersih, dan secara visual itu memang terlihat lebih profesional. Tapi ada satu pertanyaan penting. Kalau semua memakai pendekatan yang sama, apa yang membuat satu brand benar-benar berbeda? Disinilah masalahnya mulai terlihat. Ketika terlalu banyak brand menggunakan bahasa visual yang mirip, warna netral, tipografi yang sama, layout luas dengan banyak white space, otak kita akan mengelompokkannya sebagai satu kategori yang sama. Dalam psikologi persepsi, ada prinsip yang disebut similarity. Elemen yang mirip cenderung dianggap satu kelompok. Artinya, bukan cuma kita yang merasa, kok mirip semua ya? Tapi memang begitu cara otak kita bekerja. Akibatnya, diferensiasi menjadi lemah. Dan ketika tidak ada pembeda yang jelas, brand akan jadi sulit diingat. Di titik ini, desain tidak akan lagi membantu memimpin brand. Ia hanya akan menjadikan brand tidak ketinggalan zaman. Tanpa problem yang jelas sejak awal, desain akhirnya hanya mengikuti arus tren. Setelah melihat akar salah paham dan tampaknya ke industri, kita perlu berhenti sejenak. Mungkin masalahnya bukan hanya pada eksekusinya, bisa jadi pada definisinya. Selama ini, desain sering dipahami sebagai produk hasil akhir, padahal desain adalah bentuk proses berpikir kita. Herbert Simon dalam bukunya The Science of the Artificial menjelaskan bahwa desain adalah proses mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang diinginkan. Artinya, desain selalu berangkat dari gap. Ada situasi sekarang dan ada situasi yang diharapkan. Desain adalah jembatan di antaranya. Dalam pendekatan design thinking yang dikembangkan oleh IDEO, desain tidak dimulai dari visual, tapi dimulai dari empati dan definisi masalah. Jadi, kalau desain hanya berhenti di estetika, mungkin itu artinya kita masih di permukaannya. Desain bukan hanya tentang membuat sesuatu terlihat menarik. Desain tentang membuat sesuatu bekerja dengan makna. Bukan lagi lebih bagus mana, tapi lebih tepat untuk siapa. Masalah berikutnya lebih teknis, tapi dampaknya cukup besar. Banyak desain dibuat tanpa fondasi data yang cukup. Keputusan visual sering didasarkan pada kayaknya targetnya anak muda, kayaknya warna ini lagi tren. Dan jujur, ini yang paling sering aku ucapkan. Kayaknya feelingku lebih cocok gini. Padahal dalam praktik modern, desain yang kuat selalu didukung oleh riset. Dalam laporan The Business Value of Design oleh McKinsey & Company, perusahaan yang mengintegrasikan riset pengguna dan pengukuran desain secara konsisten menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding kompetitor mereka. Tanpa riset, brand hanya akan seperti main tebakan.
desainer hanya akan berspekulasi dan strategi hanya jadi asumsi. Dan ketika asumsi salah, desain tetap terlihat bagus, tapi gagal dalam bekerja. Kita mengira desain gagal karena kurang estetik, padahal bisa jadi karena tidak dibangun di atas pemahaman yang cukup. Kalau kita rangkum semuanya, sebenarnya masalahnya ada di 3 level. Salah definisi, salah posisi, dan kurangnya riset. Maka solusinya juga harus sistemik. Pertama, mulai dari problem framing. Sebelum kamu mendesain, coba simpulkan beberapa masalah yang ingin kamu selesaikan dalam desain kamu. Kedua, tambahkan risetnya juga. Gali data seperti data brand, data kompetitor, produk, dan lain-lain. Bukan cuma pakai feeling. Ketiga, apa cara kita menilai desain? Bukan lagi bagus atau tidak, tapi apakah ini menyelesaikan masalah? Apakah ini membentuk persepsi yang tepat? Apakah ini positioningnya sudah konsisten? Ketika 3 hal ini diterapkan, desain tidak hanya akan menjadi dekorasi, ia menjadi sistem komunikasi. Dan disitulah desain mulai bekerja dengan tepat. Jadi kesimpulannya, mulai sekarang jangan lagi melihat desain hanya sebagai dekorasi. Oke, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.